Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik, best practice, menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMP Negeri 2 Pelumpang, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama, tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 8A SMP Negeri 2 Pelumpang melalui penerapan model problem based learning dengan pendekatan saintifik. Penulis Wiwin Winarsih, tanggal 27 September 2022. Situasi, latar belakang masalah dari praktik pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Peserta didik tidak aktif mengikuti pembelajaran, kebanyakan diam. 2. Siswa hanya menanti penjelasan yang diberikan guru tanpa ada usaha untuk membaca materi terlebih dahulu atau mencari informasi baru dari referensi lain. 3. Siswa sering ngomong sendiri ataupun bercerita dengan teman pada saat pembelajaran. 4. Banyak siswa yang belum mencapai nilai di atas KKM pada saat penilaian harian. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dilakukan dan dibagikan karena dapat dijadikan pengalaman baru bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dalam menerapkan model problem based learning. Siswa lebih mudah memahami materi berupa konsep-konsep atau ingatan karena siswa mendapat pengalaman belajar secara langsung untuk menemukan sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Dapat menjadikan siswa mampu memahami materi pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Dapat menjadi informasi berbagai baik kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan paling tepat dan upaya meningkatkan hasil belajar siswa dan untuk memotivasi guru-guru yang lain. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai guru saya merasa memiliki tanggung jawab terhadap proses dan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Tantangan, berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, beberapa pihak termasuk teman sejawat, kepala sekolah, dan guru BK. Adapun beberapa tantangan yang terjadi yaitu 1. Kurangnya minat belajar siswa di rumah seiringnya siswa bermain game, medsos, dan Facebook. Kurang antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Kurangnya latihan soal-soal dalam pemecahan masalah. Kurangnya penggunaan model pembelajaran yang interaktif. Kurangnya strategi atau pendekatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif. Berdasarkan uraian masalah tersebut, tantangan yang dihadapi oleh guru yaitu model pembelajaran yang dipilih guru harus tepat sehingga dapat membantu siswa memperoleh keterampilan, nilai, cara berpikir, cara mengekspresikan diri sendiri, selalu semangat, tidak cepat bosan dan jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.
Guru harus mampu mengkondisikan siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aktif dan menyenangkan. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sangat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran, misalnya media gambar. Guru harus memberi penguatan kepada peserta didik untuk lebih menyukai mata pelajaran IPS. Berdasarkan ketiga tantangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan yang kami temukan melibatkan guru dalam hal peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional untuk meningkatkan hasil belajar. Sedangkan dari siswa adalah keaktifan dan peran siswa sangatlah dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Aksi, langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan dan strategi yang digunakan ini adalah 1. Pemilihan mode pembelajaran. Strategi yang dilakukan adalah dengan memilih mode pembelajaran problem-based learning, dengan menggunakan pendekatan saintifik, model problem-based learning juga dapat meningkatkan hasil belajar. Pemilihan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan adalah dengan memilih media pembelajaran yang inovatif, berbasis TPACK, di mana peserta didik dapat mengamati gambar-gambar yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, sehingga dapat memudahkan peserta didik dan guru memahami dan menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, penilaian harian berupa penilaian online melalui Google Form. 4. Pengkondisian peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Strategi yang dilakukan dalam pembelajaran ini yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, dengan mengembangkan RPP dan LKPD yang terkait dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Proses pengkondisian siswa dengan membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan kemampuan heterogen, sehingga diharapkan semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif di dalam kelompok. Bagaimana proses dalam PBL? Adapun sintak-sintak yang terdapat dalam PBL adalah sebagai berikut. 1. Sintak pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang ditampilkan guru dalam PowerPoint. Kemudian, guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai permasalahan yang terdapat pada tampilan gambar untuk menggali pengetahuan awal siswa. Pada tahap ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis serta melatih kepercayaan diri siswa untuk belajar mengemukakan pendapat. Sintak kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Hal ini dapat menumbuhkan kerjasama siswa, kolaborasi. Sintak ketiga adalah membimbing peserta didik dalam penyelidikan. Pada tahap ini, peserta didik bekerja sama dengan kelompoknya untuk mencari dan menyelesaikan masalah yang terdapat dalam LKPD yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, guru membimbing setiap kelompok tersebut. Sintak keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, siswa diminta
untuk melakukan diskusi dengan kelompok. Kemudian, menuliskan hasil diskusi dalam LKPD. Setelah itu, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Hal ini dapat melatih kepercayaan diri. Sinta kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, masing-masing kelompok melakukan presentasi dari hasil LKPD yang mereka kerjakan. Dan kelompok yang lain mengomentari kelompok yang sedang melakukan presentasi. Hal ini menjadikan pembelajaran menjadi aktif. Kemudian, melakukan evaluasi melalui Google Form. Dari hasil evaluasi ini, terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Model pembelajaran PBL dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun yang terlibat dalam hal ini adalah guru, siswa, rekan guru, dan kamerawan yang membantu mendokumentasikan aksi praktek dari awal hingga akhir. Mereka semua terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, dalam menyiapkan alat dan bahan, serta perekaman video pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah laptop, HP, LCD proyektor, gambar-gambar, PPT, internet untuk mengakses Google Form, pemahaman guru akan materi pembelajaran, menyiapkan bahan ajar dan LKPD, menyiapkan kelas yang rapi, bersih, dan nyaman bagi siswa. Refleksi hasil dan dampak. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan adalah meningkatnya hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inovatif yang dilaksanakan menggunakan PBL. Hasil dari pelaksanaan model PBL tersebut efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang sebelum menerapkan PBL, hasil belajar siswa hanya 50% siswa yang dapat mencapai KKM. Menjadi 90% siswa dapat mencapai KKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Respon rekan sejawat terkait strategi pembelajaran yang dilakukan sangat positif dan tertarik mengadopsi. Respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran terlihat pada saat refleksi pembelajaran. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah meningkatnya hasil belajar siswa dengan penerapan model PBL, karena PBL merupakan pembelajaran student oriented, pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan belajar siswa, serta siswa diberikan kebebasan dalam menyusun karya sesuai dengan minat dan potensi masing-masing siswa. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut untuk keberlanjutan dan semakin meningkatnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS ke depannya. Guru akan lebih menerapkan proses pembelajaran yang inovatif serta menggunakan media dan model pembelajaran, serta memberikan pembiasaan positif terkait
rasa percaya diri siswa untuk tampil berani di depan kelas, melakukan refleksi dan evaluasi dari setiap selesai proses pembelajaran. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dalam LK 3.1 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.